Selamat malam saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, kali ini di Syafaat Malam ini tidak seperti biasanya ya. Saya tidak mengajak Anda jalan-jalan ke tempat kuliner, atau saya tidak sedang menunjukkan satu makanan atau minuman tertentu. Saya mau bicara tentang sesuatu yang agak serius, yaitu tentang kematian. Waduh, serem banget ya. Pasti ngajak bicara tentang kematian. Tapi saudara, memang ada kecenderungan kita sebagai manusia, kita menakuti kematian. Kalau orang sudah mulai bicara tentang mati, wah, buru-buru kita alihkan topiknya. Kalau misalkan kita sedang menengok seorang yang sudah lanjut usia, lalu dia mengatakan, bertanya, kok saya ini kok nggak dipanggil-panggil Tuhan, nggak mati-mati. Lalu kita langsung alihkan, udah jangan ngomong gitu om, tante, ngomongin yang seneng-seneng, makan, jalan-jalan. Padahal mungkin dengan usia yang sudah lanjut, dengan tubuh yang mungkin sudah mulai lelah, sangat wajar kalau dia bicara tentang kematian. Dan kita begitu takutnya tentang kematian, sampai misalnya kuburan, ya, tempat pemakaman itu menjadi hal yang menakutkan. Kalau kita beli rumah kan senang ya, cari rumah yang pemandangannya gunung, mountain view, atau river view, pemandangan sungai, beach view, atau golf view, pemandangan lapangan golf. Tapi kalau Anda beli rumah, pemandangannya kuburan, wah, pasti tidak mau ya. Padahal, kematian itu adalah satu dari amat sedikit hal yang pasti dalam hidup kita. Satu hari, kita semua akan mati. Cepat, lambat, lewat sakit, lewat karena usia lanjut, meninggal dengan mendadak, atau meninggal lewat proses yang panjang, berkelanjutan, dengan rasa sakit. Apapun itu, suatu hari kita akan mati, saudara. Sesuatu yang pasti. Dan karena itu mestinya tidak kita takutkan, karena kita juga, semua kita menuju ke sana. Tetapi lebih-lebih lagi, sebagai orang percaya, kenapa kita tidak perlu takut dengan kematian? Karena kita meyakini, kita mempercayai, bahkan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menghadapi, melewati kematian, bahkan Yesus yang bangkit dari kematian. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat ke 17, Rasul Paulus mengatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Iman kita adalah iman yang bertopang pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Iman yang bertopang pada peristiwa, pada misteri Paskah, yang sebentar lagi akan kita mulai perjalanannya. Hari Rabu besok kita mulai memasuki, atau kita akan mengikuti ibadah Rabu Abu. Saya tahu buat banyak orang mungkin Anda akan mengatakan, oh, itu bukan kebiasaan kita, ya, itu Katolik. Tapi sebetulnya ibadah Rabu Abu sudah ada sebelum adanya perpecahan Katolik dan Protestan. Ibadah yang sudah dilakukan oleh gereja selama berabad-abad, bahkan selama lebih dari 1000 tahun, dan dilakukan saat ini oleh gereja-gereja yang termasuk sebagai gereja-gereja Protestan. Jadi ibadah ini mengawali satu perjalanan kita menapaktilasi proses yang dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai dari dia memasuki menjelang kematian, menghadapi penderitaan, mati, tapi yang terpenting juga ia dibangkitkan. Dan disitulah iman kita bertumpu pada karya Kristus dalam rangkaian peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Dan ini adalah pilar utama iman kita. Ya, saudara, kita sering buat kita perayaan paling meriah, paling penting di gereja itu Natal. Kita lihat persiapannya, anggarannya, acaranya. Padahal Natal tidak bermakna kalau tidak kita lihat dari kacamata peristiwa Jumat Agung dan Paskah.
Natal baru berarti ketika kita meletakkannya dalam satu rangkaian cerita yang menariknya diawali justru dari Paskah yang memandang ke peristiwa-peristiwa lainnya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hidup dengan satu keyakinan bahwa apapun yang kita hadapi, hal-hal yang tidak menentu, yang mungkin menakutkan kita, bahkan kematian, kita hadapi dengan keyakinan pada iman kita, pada Tuhan Yesus, yang sudah menang atas kematian, yang dibangkitkan, yang mengajak kita juga untuk bangkit bersamanya. Kebetulan tema Paskah kita pada tahun ini adalah melangkah pasti bersama Kristus yang bangkit. Mari tema itu mulai kita hayati, mulai Rabu nanti, terus sampai nanti pada perayaan Paskah, bahkan sepanjang hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam Kristus kami diajak, kami dipanggil untuk tidak takut menghadapi kematian. Karena kematian atau lewat kematian justru kami boleh melihat anugerah Allah dinyatakan secara khusus dalam Kristus Yesus yang telah melewati kematian dan bangkit pada Paskah. Lewat misteri Paskah kami semua mendapatkan atau kami semua telah menerima yang terbaik. Kami menerima kehidupan baru dalam Kristus. Biarlah dalam keyakinan tersebut kami melangkah pasti, bahkan di tengah segala ketidakpastian hidup, di tengah segala pergumulan yang kami hadapi, menghadapi berbagai ketakutan dan kecemasan yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi mereka-mereka yang tengah bergumul dengan berbagai ketidakpastian, dengan berbagai ketakutan, mereka yang tengah bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami atau anggota keluarga mereka hadapi. Beri kepada mereka keyakinan bahwa apapun yang akan terjadi, apapun yang harus dihadapi, Kristus yang bangkit itu ada bersama mereka, berjalan bersama mereka, menguatkan, menghadapi setiap ketakutan dan kecemasan. Kami berdoa bagi setiap orang, keluarga yang menghadapi berbagai ketakutan karena masalah ekonomi, pekerjaan, ketakutan akan masa depan yang harus mereka jalani. Biarlah dengan keyakinan penyerahan diri kepada Kristus, mereka boleh tetap dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi setiap masalah tersebut. Kalau mereka mulai merasa tidak berdaya, hampir putus asa, kami percaya Tuhan akan berikan kekuatan untuk melangkah satu hari lagi, satu langkah lagi bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di berbagai tempat, gereja yang pada mulai minggu ini akan mulai memasuki masa-masa Prapaskah, diawali dengan ibadah Rabu Abu. Biarlah masa-masa Prapaskah terus mengingatkan gereja akan peziarahannya di dunia sebagai saksi-saksi Kristus, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap tantangan. Gereja-gereja yang harus bergumul dengan keberadaan mereka di tengah lingkungan yang tidak mendukung, bahkan mungkin memusuhi atau takut akan kehadiran gereja. Biarlah dalam semuanya gereja boleh tetap menyatakan kasih Allah, boleh tetap menyatakan anugerah yang sudah dinyatakan dan diterima oleh atau lewat Yesus Kristus. Kami mau berdoa secara khusus sebagai satu keluarga besar tubuh Kristus. Kami berdoa untuk keluarga dari almarhum Ibu Mariati, keluarga dari almarhum Ibu Rima Kusnandar. Berikan kepada keluarga yang ditinggalkan penghiburan, kekuatan, tetapi juga kekuatan untuk melangkah menghadapi hari depan. Biarlah ingatan akan kekasih yang telah kembali kepadamu boleh terus menjadi kekuatan yang memampukan mereka menatap masa depan dan menjalaninya
bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami malam hari ini dalam segala keberadaan kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.